Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan secara singkat pokok pembahasan yang akan kami sampaikan kali ini. Presentasi kali ini akan membahas mengenai mode of entry studi kasus pada PT Garuda Food Indonesia. Hal ini merupakan salah satu pemenuhan tugas akhir mata kuliah bisnis global. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Reina Mariani, dan rekan saya, Reni Safitri, Jihan Zakiatul Husna, Urbah Aditri, dan Farhan Ali Bakhtar. Kemudian, adapun dosen pengajar mata kuliah bisnis global kali ini adalah Ibu Elvia Rosantina Syauki, PhD. Lalu, apa aja sih pokok pembahasan kami kali ini? Kami akan menjelaskan mengenai mode of entry PT Garuda Food Indonesia, mengenai yang pertama, jenis produk yang ditawarkan yang akan dibahas oleh saya, Rina Mariani. Yang kedua, jenis mode of entry yang akan dibahas oleh Reni Safitri. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian mode of entry yang akan dibahas oleh Jihan Jakiatul Husna. Yang keempat, ulasan terkait pemilihan place of entry yang akan dibahas oleh Urba Aditri. Yang kelima, kendala dan usulan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan yang akan dibahas oleh Farhan Ali Bakhtar. Yang kemudian Farhan Ali Bakhtar akan membahas mengenai perbedaan apa saja yang terdapat pada mode of entry PT Garuda Food Indonesia dan PT Mayora. Nah, sebelum melanjutkan pada pembahasan pertama, ada baiknya teman-teman terlebih dahulu menyaksikan video berikut. Ting ting bukan permen, ting ting bukan biskuit. Apaan sih ting ting? Hah? Belum nyobain ting ting? Manisnya, gurihnya, renyahnya. Ting ting Garuda dibuat dari kacang dan gula. Ting ting bukan permen, ting ting bukan biskuit. Terus apaan dong? Ya ting ting Garuda. Apakah teman-teman mengingatnya? Iklan ini sangat terkenal pada tahun 2003, di mana PT Garuda Food Indonesia mengeluarkan produknya yaitu Ting Ting Garuda, di mana dengan jargon utamanya yaitu Ting Ting bukan permen, Ting Ting bukan biskuit. Apakah teman-teman mengingatnya? Kalau belum, mari kita simak pembahasan berikut ini. Sekilas mengenai profil company dari PT Garuda Food Indonesia. Jadi, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau yang biasa dikenal sebagai Garuda Food merupakan perusahaan makanan dan minuman yang terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990, namun demikian kegiatan usaha telah dimulai sejak tahun 1979 oleh keluarga pendiri PT Tudung Putrajaya yang pada saat itu memasarkan produk kacang tanah dengan menggunakan merek kacang garing Garuda atau yang dikenal sebagai kacang Garuda. PT Garuda Food melakukan beberapa entry modes, yakni exporting, joint ventures, dan wholly owned subsidiaries. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan pertama, produk apa saja sih yang ditawarkan oleh PT Garuda Food Indonesia? Jadi, Garuda Food memiliki 7 merek produk, yaitu Garuda dengan olahan kacang, Geri dengan olahan biskuit, Coklatos dengan olahan wafer, Oki dengan olahan minuman berasa, Klevo dengan olahan susu, Procis dengan olahan keju, dan Monty dengan olahan teh berasa. Garuda Food menyesuaikan jenis produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar internasional dan telah melakukan penjualan ekspor ke lebih dari 30 negara dengan fokus utama pada negara-negara ASEAN, China, dan India.
Teman-teman dapat melihat secara keseluruhan produk apa saja yang ditawarkan oleh PT Garuda Food Indonesia. Kemudian beranjak pada negara pertama, yaitu negara-negara yang berada di ASEAN. Jadi di ASEAN, preferensinya cenderung beragam, namun cemilan seperti keripik, kacang, dan produk berbasis nasi banyak digemari. Adanya kemiripan rasa antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tidak menyulitkan Garuda Food untuk memperkenalkan rasa dari produknya. Sehingga untuk pasar ASEAN, Garuda Food dengan berbagai pilihan produk menawarkan seperti kacang Garuda, Oki Jelly Drink, dan Gary Chocolatos. Kemudian yang kedua, Cina. Di Cina, permintaan untuk camilan yang lebih sehat seperti kacang-kacangan dan buah kering semakin meningkat. Di samping camilan tradisional seperti keripik dan crackers. Di Cina, yang semakin mengarah pada pola makan yang lebih sehat, Garuda Food menawarkan produk seperti kacang kulit, kacang atom, atau pilus seperti cemilan jagung. Kemudian ada pun negara terakhir yaitu India, di mana kacang adalah camilan yang paling disukai di India. Camilan yang populer cenderung berbumbu pedas, gurih, dan mudah dikonsumsi, seperti keripik, kacang, dan camilan berbasis tepung yang lebih praktis. Di India, dengan dominasi rasa pedas dan gurih, Garuda Food menawarkan produk seperti Garuda kacang kulit, kacang berbumbu pedas, dan Garuda Chips. Sekian penjelasan terkait produk yang ditawarkan oleh PT Garuda Food Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Reni Safitri. Ya, terima kasih Rena. Selanjutnya, penjualan Garuda Food tidak hanya di dalam negeri saja, melainkan menembus pasar mancanegara. Pada tahun 2009, walaupun perekonomian sedang lesu, Garuda Food berani menargetkan penjualannya di tahun 2009 akan tumbuh sebesar 20% dibandingkan dengan tahun 2008. Pada tahun 2008, perusahaan yang menguasai 35% pasar makanan dan minuman ini mengantongi pendapatan sebesar 3 triliun rupiah. Garuda Food menyiapkan beberapa strategi untuk menggenjot pertumbuhan penjualannya di tahun 2009. Salah satunya adalah dengan mencoba penetrasi pasar ekspor dengan lebih agresif lagi. Nah, ada 3 jenis mode of entries yang digunakan oleh Garuda Food, yaitu exporting, joint venture, dan wholly owned subsidiaries. Garuda Food telah mengekspor produk makanan dan minuman ke lebih dari 20 negara di seluruh dunia. Adapun fokus ekspor dari Garuda Food ditujukan ke pasar Asia Tenggara, India, dan Cina. Karena menurut Managing Director Garuda Food, ekspor difokuskan ke pasar Asia karena biaya distribusinya lebih murah. Pada tahun 2010, penjualan Garuda Food mencapai 22% dari penjualan industri yang sama. Meskipun pasarnya sedikit turun, Garuda Food tetap yakin akan mampu menjadi salah satu pemain kuat di pasar sweet and savory snacks. Bermodalkan kinerja penjualan yang baik, Garuda Food pun berambisi melebarkan sayap ke luar negeri dan India menjadi tujuannya. Garuda Food berencana untuk go regional di India. Untuk mendukung strategi go regional ini, Garuda Food akan membawa produk-produk yang memang memiliki potensi dan kompetensi. Berangkat dari kompetensi produk yang sudah dimiliki, Garuda Food pun mencoba membawa sejumlah produk ke pasar regional. Salah satunya kacang atom dan wafer stick. Kedua produk ini dianggap sebagai produk andalan dari Garuda Food. Namun ternyata ada plot twist. Produk yang lebih cocok di lidah anak-anak dan remaja India adalah Chocolatos. Pada akhirnya Chocolatos dipasarkan di India, namun dengan nama baru, yaitu Gonmed. Berdasarkan pengamatan tim pengembangan bisnis Garuda Food, jenis produk dan selera konsumen India
terhadap biskuit itu tidak terlalu jauh berbeda dengan di Indonesia. Dengan alasan tersebut dan adanya kecocokan budaya, Garuda Food menggandeng Polyflex untuk joint venture. Dengan joint venture ini, Garuda Food dan Polyflex membangun sebuah pabrik di India. Pabrik itu bernama pabrik itu bernama Garuda Polyflex Foods Private Limited, yang letaknya berada dekat dengan kota Bangalore, yang saat ini dikenal sebagai Silicon Valley-nya India. Nah, selanjutnya, dengan fokus penjualan luar negeri ke negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara, Garuda Food memiliki wholly owned subsidiaries atau anak perusahaan yang bernama Goldenberg Pacific Trading Pte Ltd yang berlokasi di Singapura. Nah, perusahaan ini membantu Garuda Food untuk mendistribusikan produknya di pasar ekspor, khususnya Asia Tenggara. Khusus untuk biskuit, Garuda Food hanya mengusung merek Geri, di mana perusahaan Garuda Food benar-benar berinvestasi dalam pengembangan merek tersebut untuk bisa bersaing di kancah mancanegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai jenis-jenis entry mode yang dilakukan oleh PT Garuda Food dalam melakukan ekspansi global. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian dari masing-masing entry mode yang dipilih. Nah, untuk yang pertama, ini jenis entry mode exporting. Kelebihannya bahwa dengan melakukan exporting, PT Garuda Food dapat menjaga efisiensi biaya dan mempertahankan harga yang kompetitif. Hal ini dikarenakan upah buruh di Indonesia itu masih tergolong cukup rendah apabila dibandingkan dengan Vietnam, kemudian Malaysia, dan negara ASEAN lainnya. Sehingga PT Garuda Food dapat menjaga efisiensi biaya produksi dibandingkan harus membangun fasilitas manufaktur di luar negeri. Kemudian yang kedua, adanya kemudahan akses ekspor di ASEAN dengan adanya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Jadi dengan adanya Free Trade Agreement ini, itu akan mengurangi komponen biaya ekspor, yaitu pungutan impor di negara tujuan ekspor yang merupakan negara mitra FTA, sehingga menjadikan ekspor sebagai suatu opsi yang cukup ekonomis. Kelebihan yang ketiga, dengan melakukan exporting, maka produksi dalam skala besar di Indonesia itu memungkinkan PT Garuda Food untuk memanfaatkan economies of scale, sehingga dapat menurunkan biaya per unit produk. Nah, economies skala ini akan memberikan keunggulan kompetitif kepada Garuda Food, terutama karena biaya tenaga kerja dan bahan baku di Indonesia itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara tujuan ekspor. Hal ini yang kemudian akan mendukung kemampuan perusahaan untuk mempertahankan harga kompetitif di pasar ekspor. Nah, untuk kekurangannya sendiri dengan melakukan exporting, maka akan ada ketergantungan pada agen lokal. Nah, untuk aspek ini memang cukup penting ya, bahwa ketika melakukan exporting, perusahaan itu harus benar-benar memperhatikan bagaimana pemilihan mereka dalam memilih agen lokal di negara tujuan ekspor. Nah, contoh kasus di Thailand itu PT Garuda Food pernah mengalami kegagalan dalam upaya bekerja sama dengan mitra distribusi lokal untuk mendapatkan pangsa pasar di pasar barang konsumsi yang bergerak cepat atau fast-moving consumer goods. Untuk jenis entry mode yang kedua, yaitu joint venture, jadi PT Garuda Food ini melakukan kerjasama joint venture dengan Polyflex PVT Ltd yang berlokasi di India. Untuk kelebihan yang pertama, bahwa PT Garuda Food akan memiliki keunggulan di pengetahuan pasar lokal. Nah, di mana ketika PT Garuda Food itu bermitra dengan perusahaan India, maka akan memberikan Garuda Food wawasan tentang budaya, perilaku konsumen, dan jaringan distribusi lokal. Hal ini menjadi sangat penting di India yang memang memiliki preferensi pasar yang beragam di setiap wilayahnya. Kemudian yang kedua adalah penetrasi pasar yang lebih cepat, di mana Garuda Food ini itu kan menggandeng Polyflex PVT Ltd yang merupakan perusahaan lokal yang sudah berdiri sejak tahun 1983. Jadi memang Polyflex ini itu udah punya background dalam melakukan bisnis operasi manufaktur dengan lebih dari 40 tahun di manufacturing, kemudian lokal expertise, dan juga penyediaan
infrastruktur. Nah, untuk kelebihan yang ketiga, ini terkait dengan political consideration, di mana rata-rata tarif bea masuk impor di India itu memang cukup tinggi, yaitu sebesar 13,5%. Apabila mungkin kita bandingkan dengan beberapa negara seperti Korea yang di 13%, India itu Thailand itu tarifnya 11%, Turki di 10,8%, dan Indonesia sendiri itu di 7,26%. Hal ini menyebabkan dengan membangun joint venture itu akan lebih menguntungkan dari sisi meminimalkan biaya apabila harus melakukan ekspor ke India. Nah, untuk kekurangan dari pemilihan entry mode joint venture, itu akan kemungkinan terjadi loss of technology control, di mana Garuda Food mungkin harus berbagi atau menghadapi resiko hilangnya kontrol atas teknologi produksi, formula produk, atau inovasi yang digunakan di India. Jadi, di India itu kan PT Garuda Food bekerja sama dengan Polyflex PVT Ltd. Nah, Polyflex PVT Ltd itu merupakan perusahaan yang bisnisnya itu mencakup kemewahan, kemudian juga estetika yang di bidang manufaktur. Jadi dia sebelumnya belum pernah berbisnis di bisnis makanan, sehingga akan memberikan suatu celah ya bagi PT Garuda Food atas hilangnya teknologi produksi atau mungkin formula produk makanan. Nah, untuk jenis entry mode yang ketiga, ini wholly owned subsidiaries yang dilakukan di Singapura. Untuk kelebihannya, di wilayah Singapura ini merupakan lokasi yang cukup strategis ya, di mana merupakan persimpangan jalur perdagangan utama, dapat memberikan keuntungan besar bagi distribusi produk Garuda Food. Nah, Singapura yang berada di persimpangan rute perdagangan global utama seperti Selat Malaka, itu akan memudahkan akses ke pasar di Asia, Eropa, dan juga Amerika. Posisi ini akan sangat ideal untuk aktivitas transshipment dan distribusi regional. Selain itu, ya, menurut salah satu kajian jurnal di tahun 2014, World Economic Forum juga menerbitkan laporan peringkat daya saing dalam Global Competition Index atau GCI, di mana Singapura itu menempati peringkat 2 dari 144 negara di dunia. Kemudian yang kedua, kontrol penuh atas operasi. Jadi, kepemilikan perusahaan di Singapura ini memang 100%, sehingga dengan mendirikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, Garuda Food dapat mempertahankan kontrol penuh terhadap operasionalnya. Ini penting dalam menjaga kualitas produk dan memastikan bahwa strategi bisnis global itu dapat dijalankan sesuai dengan standar yang diinginkan tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga. Nah, yang ketiga terkait dengan tax benefit-nya, jadi Singapura memang menawarkan berbagai insentif pajak bagi subsidiaries of foreign companies, seperti pembebasan pajak untuk penghasilan hingga $100.000 Singapura pada 3 tahun pertama dan tarif pajak perusahaan yang bisa dibilang relatif cukup rendah di 17%. Nah, keuntungan ini akan memberikan ruang untuk Garuda Food dalam mengelola beban pajaknya secara efisien. Kemudian untuk kekurangannya sendiri dari jenis entry mode wholly owned subsidiaries, itu biaya pendiri yang lebih tinggi. Jadi, memang dalam mendirikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, itu seringkali membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lain, seperti joint venture atau kemitraan. Dalam hal ini, Garuda Food harus mengeluarkan biaya untuk pendirian, pengelolaan, serta pemeliharaan anak perusahaan yang bisa menjadi penghalang bagi perusahaan baru yang ingin mengurangi pengeluaran operasional. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perihal ulasan dari negara-negara yang dipilih oleh PT Garuda Food dalam Going Internasional. Yang pertama, di sini tentu saya akan bahas perihal negara-negara ASEAN. Negara-negaranya ada apa saja? Yaitu ada Vietnam, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Ada sebuah ucapan maksud saya yang disebutkan oleh CEO Garuda Food di tahun 2018 yang saya kutip, yaitu negara tetangga tidak menerapkan pajak impor dan kedekatan geografis persaruan yang memungkinkan biaya logistik yang kompetitif.
Dari kalimat CEO Garuda Food ini kita bisa simpulkan alasan pertama kenapa ASEAN dipilih oleh PT Garuda Food yaitu berkaitan dengan letak geografis. Jadi karena letak geografisnya yang dekat, ini akan membentuk yang namanya efisiensi logistik yang akan berdampak pada cost yang tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, ada namanya ASEAN Economic Community atau AEC ini. ASEAN Economic Community ini suatu bentuk kerjasama dari negara-negara ASEAN untuk mewujudkan yang namanya integrasi ekonomi. Dan salah satu bentuk kerjasamanya yaitu menurunkan atau menghapuskan hambatan tarif. Oleh karenanya disebutkan, kenapa sih tarif pajak impor di tetangga ini tidak diterapkan? Karena adanya penghapusan hambatan ini. Ini karena sudah tadi cost-nya yang tidak terlalu tinggi karena letak geografis yang dekat, kemudian tarif pajak impornya juga dihapuskan terkait hambatannya, tentu akan berpengaruh terhadap cost maupun price yang dijual oleh pihak PT Garuda Food di negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, yaitu dari kemiripan rasa. Jadi karena di sini resep preferensi rasanya sama di negara-negara ASEAN, tidak menyulitkan untuk PT Garuda Food memperkenalkan lagi rasa-rasa produk mereka. Selanjutnya, di sini saya akan membahas seberapa menarik ASEAN untuk menjadi suatu bentuk pasar internasional. Dari manfaat sendiri, kita akan membahas terkait pertumbuhan ekonomi. Jadi di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, ASEAN ini mencatatkan rata-rata pertumbuhan 4,4%. Bahkan di tahun 2022 kemarin, hampir mencapai 6%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu ini akan suatu bentuk hal yang menjanjikan bagi PT Garuda Food atau negara-negara lain yang ingin masuk ke pasar ASEAN. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini juga akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu perihal size of economy. Jadi jika digabungkan, PDB negara-negara ASEAN ini merupakan blok ekonomi terbesar di dunia. Hal ini akan menarik konsumen dalam perihal penjualan makanan. Dan tentu akan menarik juga negara-negara seperti, maksud saya perusahaan-perusahaan multinasional seperti PT Garuda Food untuk masuk ke pasar ASEAN. Setelah kita bahas terkait manfaat tadi, sekarang kita bahas terkait biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh PT Garuda Food dalam masuk ke pasar ASEAN atau negara-negara lain yang akan masuk ke pasar ASEAN. Yang pertama ada yang namanya corruption, di mana kenapa sih kita bahas corruption ini? Karena kan kita menjalankan mengenai etika bisnis ya. Ketika kita masuk ke suatu negara, itu juga perlu mempertimbangkan lingkungan korupsi di negara tersebut. Ada pengukuran yang disebut dengan indeks persepsi korupsi, yaitu suatu bentuk survei tahunan yang dilakukan oleh Transparansi Internasional yang dilakukan terhadap masyarakat. Jadi surveinya terhadap masyarakat, persepsi masyarakat mengenai korupsi sektor publik di negaranya. Semakin tinggi, semakin bagus. Di sini kalau misalkan kita lihat skor IPK terendah itu ada di Myanmar 20 dan Filipina sama skornya dengan Indonesia yaitu 34. Kenapa kita perlu pertimbangkan ini? Karena bisa saja kita ketika mengurus perizinan ataupun ekspor impor, bisa saja ada kemungkinan peluang terjadinya pelanggaran etika bisnis. Jadi ketika masuk ke Myanmar ada peluang besar bahwa pelanggaran etika bisnis bisa saja terjadi. Biaya selanjutnya yang kita bahas yaitu biaya hukum. Jadi perbedaan sistem hukum ini sangat berpengaruh ternyata teman-teman terhadap bisnis. Kenapa? Jadi kalau misalkan di Singapura dan Malaysia itu merujuk ke common law dan Indonesia menganut yang namanya sistem civil law. Apa bedanya? Jadi kalau common law itu bisa merujuk atau mengacu pada putusan-putusan hakim sebelumnya. Ketika ke depannya ada permasalahan yang sama atau penyelesaian sengketa kontrak yang sama, itu bisa melakukan referensi atau merujuk pada keputusan-putusan hakim tahun-tahun sebelumnya yang mirip dengan kondisi saat itu. Ini common law, berbeda dengan civil law. Kalau civil law seperti yang ada di Indonesia itu merujuk kepada kode yang berlaku atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi ya hanya mengacu ke aturan tertulisnya saja seperti apa. Pertimbangan-pertimbangan pandangan hakim sebelumnya itu bisa jadi pertimbangan, tapi tidak dinomorsatukan, melainkan tetap ke aturan tertulisnya. Ini sebagai bentuk suatu
hal yang perlu diperhatikan atau diriset oleh negara-negara multinasional yang ingin masuk ke negara Singapura dan Malaysia dari Indonesia sendiri ya, karena perbedaan sistem hukum tadi. Oleh karenanya, PT Garuda Food atau negara lain yang ingin masuk ke sistem hukum common law dari sisi civil law itu perlu mempertimbangkan atau melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan produk yang dimiliki atau produksi yang dimilikinya juga yang pernah diajukan atau pernah disengketakan oleh negara-negara tersebut untuk melihat hasil putusan hakimnya seperti apa. Selanjutnya, hal yang perlu dipertimbangkan ketika masuk ke ASEAN lagi, yaitu mengenai resiko. Jadi resiko ini terbagi menjadi beberapa, namun di sini akan saya mengambil 3 poin garis besarnya, yaitu political risk, kemudian legal risk, dan yang terakhir economy risk. Political risk ini suatu bentuk ketika situasi ekonomi situasi politik suatu negara ini tidak stabil. Sebagai contoh, teman-teman saat ini juga tahu ya bahwa Myanmar sedang mengalami situasi kudeta militer. Oleh karena itu, political risk Myanmar ini di sini cukup tinggi karena negaranya sedang tidak stabil. Kemudian, dari legal risk sendiri, Singapura dan berkaitan salah satunya dengan property intellectual rights kalau misalkan kita melihat dari PT Garuda Food. Nah, untuk negara-negara beberapa sudah ada yang memiliki kesadaran penuh akan property intellectual rights seperti Singapura dan Malaysia. Ini bisa menjadi poin pertimbangan bahwa resiko mengenai properti intelektual di Singapura Malaysia ini bisa cukup kecil. Dan yang terakhir yaitu sisi tingkat inflasi. Tingkat inflasi tertinggi saat ini di Asia Tenggara khususnya, yaitu dipegang oleh Myanmar dan Vietnam. Myanmar, sebagaimana kita tahu, memang saat ini sedang dalam kondisi kudeta militer, jadi selain political risk-nya yang tidak stabil, yang tinggi, dan juga ekonomi risk-nya juga tinggi karena tingkat inflasinya yang tinggi. Selanjutnya ada Vietnam. Nah, sekarang kita simpulkan, seberapa menarik ASEAN dalam pasar going internasional? Dari sisi benefit, ASEAN ini menjadi suatu blok ekonomi yang terbesar, jadi bisa sebagai sasaran tepat dalam perusahaan untuk melakukan going global. Namun, tidak semua negara ASEAN ini memiliki cost dan risk yang benefit sebanding, maksud saya yang sebanding dengan benefitnya. Sebagaimana kita tahu, Myanmar ini kan dalam kondisi resikonya cukup besar, jadi perlu dipertimbangkan kembali jika suatu negara ingin masuk ke negara seperti Myanmar. Atau dari PT Garuda Food sendiri sebenarnya perlu melakukan evaluasi lagi, apakah Myanmar masih cocok untuk dimasuki dalam produk-produknya, mengingat resiko-resikonya yang besar. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, ASEAN ini menarik untuk beberapa negara yang perlu kita perdalami lagi. Apalagi kalau misalkan tadi kasus contohnya, perbedaan sistem hukum yang sangat jauh berbeda itu juga perlu sebagai pertimbangan. Selanjutnya, negara yang akan kita ulas dari pemilihan PT Garuda Food sendiri yaitu India. Nah, sama halnya dengan tadi, ini ada suatu ucapan dari CEO-nya Garuda Food sendiri di tahun 2015 bahwa berdasarkan pengamatan tim pengembangan bisnis Garuda Food, jenis produk dan selera konsumen terhadap biskuit di India tidak terlalu berbeda dengan Indonesia. Ternyata Gourmet yang tak lain coklatos lebih cocok di lidah anak-anak dan remaja India. Teman-teman tentu di sini tahu ya, apa sih itu coklatos? Nah, di India ini juga sama, ada coklatos, tapi namanya bukan coklatos, melainkan Gourmet. Dari hal ucapan kutipan ini, kita bisa simpulkan alasan pertama kenapa India ini dipilih oleh PT Garuda Food, yaitu kesamaan preferensi. Tidak hanya Gourmet-nya ini, kacang juga merupakan camilan yang disukai di India. Kemudian yang kedua, alasan pertimbangan selanjutnya itu mengenai emerging market. Karena pasar yang berkembang pesat, terutama di kelas menengah ini, menjadikan pangsa pasar untuk meluncurkan produk camilan di India ini sangat menjanjikan. Terus yang terakhir yaitu target market size. Di 3 tahun terakhir, penduduk India terbesar itu didominasi oleh umur kisaran anak-anak dan remaja. Inilah kenapa India menjadi poin yang menjanjikan PT Garuda Food, karena tadi produk coklatosnya atau gourmetnya ini kan disukai ya oleh teman-teman, oleh orang-orang di India, khususnya di anak-anak dan remaja. Dan anak-anak dan remaja di India saat ini populasinya itu besar. Oleh karena itu, populasi target konsumen yang besar menjanjikan PT Garuda Food untuk bisa masuk ke pasar India. Sekarang kita bahas seberapa menarik India dalam pasar going internasional.
Dari sisi manfaat, jadi dari India sendiri, manfaat ekonomi growth-nya, pertumbuhan ekonomi India itu termasuk yang sangat menjanjikan teman-teman. Karena itu bisa diperkirakan mencapai 8,2%. Sangat bahkan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di ASEAN tadi, jauh lebih besar India. Oleh karenanya dengan pertumbuhan ekonomi yang besar ini sangat menjanjikan karena tentu akan menarik konsumen bisa memiliki yang namanya daya saing mohon maaf maksud saya daya beli terhadap produk-produk yang dijual oleh PT Garuda Food. Kemudian ada juga sense of economy yaitu India merupakan negara ekonomi terbesar ke-9 di dunia dan negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia berdasarkan keseimbangan kemampuan belanja. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini keseimbangan kemampuan belanja yang artinya semakin menjanjikan karena ketika PT Garuda Food menjual produknya di negara India, ada yang namanya kemampuan belanja dari masyarakat India. Dan kalau misalkan kita lihat yang terakhir, manfaat selanjutnya adalah pertumbuhan industri. Jadi industri camilan industri di makanan ringan atau camilan di India sendiri itu diproyeksikan tumbuh 8-10% di beberapa tahun ke depan. Nah, ini sangat berelasi dengan poin sebelumnya, karena kan tadi populasi target audiensnya atau konsumennya dari PT Garuda Food ini kan lagi besar-besarnya ya, karena di anak-anak dan remaja ini populasinya sedang besar-besarnya di India. Karena populasi yang besar ini juga yang menjadikan berdampak ke industri camilan India yang terus meningkat, bahkan tumbuh di sekitar 8-10%. Namun, dari sisi manfaat, kita juga perlu mempertimbangkan sisi biayanya. Seperti yang sebelumnya, mengenai etika bisnis, kita perlu melihat lingkungan korupsi di suatu negara tersebut. Di sini indeks persepsi korupsi dari India sendiri ada di 39, memang lebih tinggi dari Indonesia sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan perlu pertimbangan perihal pelanggaran etika bisnis berupa suap yang bisa saja berkaitan dengan sistem kerja atau sistem produksi dari PT Garuda Food. Dari sisi legal cost, ternyata India juga memiliki sistem hukum common law. Buat negara-negara Indonesia yang ingin masuk ke pasar India, ini menjadi poin penting. Kenapa? Karena tadi yang saya jelaskan, perbedaan sistem hukum ini cukup sangat berbeda. Yang berdasarkan common law berdasarkan putusan-putusan hakim sebelumnya, kemudian kalau misalkan civil law ini berdasarkan aturan yang tertulis. Jadi dari negara-negara di Indonesia yang ingin masuk ke pasar India ini perlu melakukan riset mendalam terkait kasus-kasus yang pernah dibahas atau berkaitan dengan produksi maupun cara kerja bisnis dari perusahaan Indonesia. Tidak terkecuali PT Garuda Food. Maka PT Garuda Food pun harus mengetahui terlebih dahulu, perlu mempelajari, tetap harus mempelajari sampai saat ini perihal kasus-kasus yang berkaitan dengan produk yang dimiliki ataupun sistem kerja perusahaan mereka. Karena bisa saja terjadi di masa depan dan putusan hakim yang sebelumnya menjadi dasar utama. Selanjutnya, kita membahas terkait resiko. Nah, dari sisi resiko sendiri, India kita bagi menjadi 3, yaitu politikal, legal, dan ekonomik. Dari sisi politikal, India sendiri menganut negara demokrasi. Memang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Namun, sistem pemerintahan di sana koalisi yang kompleks bisa menimbulkan ketidakpastian kebijakan. Selain itu, beberapa pemerintah di India sendiri sering melakukan suatu bentuk kebijakan untuk berkaitan dengan politik. Salah satunya berkaitan dengan proteksionisme. Ini sebenarnya untuk menarik daya tarik masyarakat terhadap sistem politiknya, namun akan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang masuk ke India. Kemudian dari sisi legal risk, yaitu berkaitan dengan pelindungan property intellectual rights, India sendiri memiliki sistem hukum kompleks, jadi perlu juga penyelesaian sengketa seringkali memakan waktu lama, oleh karenanya, apalagi tadi penyelesaiannya sendiri kan menggunakan sistem common law. Oleh karena itu, setiap negara Indonesia yang ingin masuk ke India perlu mempelajari lebih lanjut lagi. Selain sistem hukum yang kompleks, sistem hukumnya juga berbeda. Kalau dari sisi pelindungan properti intellectual rights sendiri, India sendiri kan terdiri dari negaranya cukup luas ya teman-teman, dan terdiri dari banyaknya kota-kota. Nah, intellectual property right-nya ini belum merata di seluruh kota-kota. Jadi kita perlu mempertimbangkan juga, selain mempertimbangkan Indianya, kita perlu mempertimbangkan kota mana yang kita tuju juga. Dan yang terakhir yaitu dari sisi economic risk yang sebelumnya juga sudah saya bahas. Jadi pemerintah India seringkali menerapkan yang namanya proteksionisme untuk bagi investasi asing. Dan ini yang akan menjadi poin penting karena ketika akan masuk perlu ada backup plan
ketika sudah proteksionisme diterapkan. Karena proteksionisme yang sudah diterapkan itu akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan multinasional yang masuk ke India. Selain itu, di sisi tingkat inflasi di India sendiri cukup tinggi, sehingga akan berpengaruh terhadap cost yang dialami atau di cost-cost dari produk-produk yang masuk ke India. Nah, sekarang kalau misalkan kita simpulkan, sebenarnya India ini menarik ya, karena tadi populasi targetnya yang besar, tapi ada juga biaya dan resiko yang mengiringinya. Dan biaya resikonya ini cukup besar, apalagi kita melihat dari sisi resikonya ini bersifat tidak stabil, seperti politik tadi dan juga economic risk. Namun, untuk perusahaan seperti PT Garuda Food, ini sebenarnya bisa memilih India. Kenapa? Karena target pasarnya yang cukup besar, jadi cukup menjanjikan jika dari PT Garuda Food tetap masuk ke India. Tapi perlu dipertimbangkan atau perlu menyiapkan backup plan berkaitan dengan resiko-resiko maupun biaya melakukan riset untuk meminimalisir terjadinya cost tadi, legal cost tadi, seperti itu. Itulah teman-teman yang sebelumnya saya bahas perihal ulasan negara tempat dipilihnya atau PT Garuda Food memilih negara-negara tersebut dari ASEAN maupun India. Dan untuk selanjutnya akan perihal kendala akan dibahas oleh teman saya. Silahkan. Saya izin melanjutkan kepada bagian kendala dan usulan bagi PT Garuda Food. Untuk bagian yang pertama itu bagian kendala. Hasil analisis kelompok kami menemukan 3 kendala besar yang mungkin terjadi pada PT Garuda Food. Yang pertama yaitu fluktuasi harga bahan baku dan energi. Garuda Food sangat bergantung pada bahan baku utama seperti minyak goreng, kacang, terigu, gula, coklat, dan susu. Fluktuasi harga bahan baku ini dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Pada tahun-tahun tertentu, lonjakan harga minyak goreng atau kacang tanah dapat merugikan margin Garuda Food yang menjadi kendala besar bagi operasional perusahaan. Di sini kami kami lampirkan 2 berita. Yang pertama itu berita dari Tempo mengenai perkembangan harga minyak goreng di tanggal 29 Maret 2022. Bisa dilihat dari garis berwarna ungu, ini adalah minyak goreng kemasan. Harganya sebelumnya di kisaran 16.000 atau 18.000, mohon maaf. Pada tanggal 18 Maret harganya melonjak menjadi hampir 26.000. Begitu juga dengan minyak curah yang berwarna merah, mulai dari awalnya 16.000 hingga hampir mencapai 18.000. Begitu juga pada berita yang kedua yang kami ambil dari Mongabey, India. Ini adalah petani kacang di Maharashtra yang mengalami kendala hujan, temperatur, dan pes yang menyebabkan kemungkinan terjadinya gagal panen. Begitu juga pada bagian bawah di sini kami catat dari laporan keuangan teks dari Sudamek Agung Waspodo Sunjito, itu komisaris utama, yang mana komisaris utama ini juga menunjukkan gitu ya bahwa fluktuasi harga bahan baku dan energi ini menjadi kendala operasional yang signifikan. Next, kita masuk ke yang kedua, yaitu persaingan ketat dan preferensi lokal. Produk utama Garuda Food seperti kacang, wafer, dan snack itu menjadi tumpuan utama pendapatan perusahaan. Persaingan yang ketat dan inovasi preferensi lokal yang dilakukan pesaing, baik itu pesaing internasional maupun pesaing nasional, itu dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Contoh yang pertama yaitu dominasi produk lokal berupa kacang berbumbu khas seperti masala peanuts yang populer di India. Ini contoh gambar yang berwarna ungu. Begitu juga pada contoh yang kedua yaitu inovasi beng-beng dengan coklat putih yang sukses dijual melalui Lazada Thailand. Maka tanpa adaptasi rasa, kacang Garuda ini nampaknya sulit untuk bisa bersaing. Selanjutnya kita masuk ke kendala yang ketiga, yaitu ketergantungan pada distributor lokal. PT Garuda Food ini harus mengandalkan distributor untuk mengelola distribusi, pemasaran, dan penjualan produknya. Hal ini bisa mengurangi kendali terhadap citra merek dan standar pelayanan. Selain itu, terdapat potensi konflik kepentingan di mana distributor lokal itu kemungkinan besar tidak hanya menangani merek dari Garuda Food aja gitu, tapi menangani berbagai merek gitu, yang mungkin tidak selalu memberikan prioritas yang tinggi pada produk Garuda Food. Terus juga tanpa kehadiran langsung dari perusahaan Garuda Food, perusahaan ini juga mungkin kesulitan untuk membangun hubungan emosional dengan konsumen di pasar global. Ini juga kita coba lampirkan berita dari
apa namanya sebuah uh, portal berita yang terpercaya, yaitu disampaikan Mayora itu bakal ekspansi ke luar negeri, gandeng 6 perusahaan afiliasi. Jadi hal ini mungkin menjadi ancaman yang cukup besar atau kendala yang cukup besar bagi PT Garuda Food. Next, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bagian usulan. Di sini hasil analisis kelompok kami juga menemukan 3 usulan. Yang pertama itu diversifikasi pemasok. Saat ini sebagian besar pasokan kaca tanah dari PT Garuda Food ini itu berasal dari Indonesia dan India. Kami menyarankan untuk melakukan diversifikasi pemasok yang berasal dari Vietnam dan Myanmar. Nah, ini salah 2 produsen kacang tanah terbesar di ASEAN, terkenal dengan produk yang berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif. Ini juga saya lampirkan sebuah berita dari apa namanya ini Tin Nu Aung ya, fotonya ya. Ini menyampaikan bahwa ini Myanmar lagi mempersiapkan ratusan ton untuk ratusan ton kacang untuk ke India secara bulanan. Nah, namun dari saran ini kami juga menyarankan kepada PT Garuda Food untuk mempertimbangkan gitu ya, kira-kira apakah kacang yang ada di Myanmar atau Vietnam ini kira-kira cocok nggak dengan kebutuhan kacang dari Garuda Food. Apabila ternyata cocok, kami sangat menyarankan untuk melakukan kemitraan jangka panjang untuk mengamankan pasokan dengan harga tetap dan dalam jangka waktu tertentu. Atau bisa juga menggunakan mekanisme pemasok cadangan. Kita masuk ke yang kedua, itu diversifikasi produk. Di sini terdapat 3 usulan berkaitan dengan diversifikasi produk, yaitu yang pertama, penyesuaian cita rasa. Contohnya dengan mengembangkan varian Garuda Spicy Masala Peanuts untuk pasar India atau Garuda Tom Yum Peanuts untuk pasar Thailand. Yang kedua itu kolaborasi dengan chef lokal untuk mengembangkan produk yang lebih autentik. Contoh menggandeng chef India untuk menciptakan bumbu masala yang cocok untuk kacang Garuda. Nah, yang ketiga itu kolaborasi dengan film atau series populer. Contohnya dengan mengeluarkan edisi terbatas kacang Garuda dengan kemasan produk yang menampilkan karakter gambar sarukan dari Jawan. Nah, ini di sini kami lampirkan gambar dari apa namanya film Jawan. Ini seolah rating Rotten Tomatoes ini 89%, ini sangat tinggi gitu ya. Jadi potensi fans sarukan ini yang fanatik ini bisa ikut membeli kacang Garuda apabila ada kolaborasi dengan film Jawan. Nah, yang terakhir itu ketergantungan distributor lokal. Nah, ini kami usulkan untuk membangun distribusi internal untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dengan membangun kemampuan distribusi sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan distribusi khususnya di pasar strategis seperti India dan Thailand untuk mengelola logistik dan penjualan secara langsung. Dengan distribusi internal, Garuda Food memperoleh kontrol penuh terhadap distribusi, penghematan biaya jangka panjang, dan pengumpulan data pelanggan yang lebih baik. Bahasan kami telah sampai pada bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan dan perbedaan antara Garuda Food dengan Mayora. Saya coba review kembali di sini ada 3 poin berkaitan dengan kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama, produk yang ditawarkan oleh PT Garuda Food. Ada 7 merek, yaitu kacang Garuda, Geri, Chocolatos, Pocky, Kevo, Croquis, dan Yongki yang dipasarkan lebih dari 20 negara. Yang kedua, jenis mode of entry ada 3, yaitu ekspor, joint venture, dan subsidiary. Dengan keuntungan, kerugian, serta alasan pertimbangan atraktifness di masing-masing pasar. Yang ketiga yaitu 3 kendala dan 3 usulan terkait fluktuasi harga bahan baku, energi, persaingan ketat, dan ketergantungan dengan distributor lokal yang coba kami ajukan bagi PT Garuda Food. Yang terakhir yaitu perbedaan antara Garuda Food dengan Mayora. Dari entry modes, Mayora lebih banyak menggunakan greenfield venture untuk memiliki kontrol penuh atas operasinya, serta ekspor memberikan Mayora keuntungan untuk menjangkau pasar internasional tanpa perlu investasi besar di awal, sehingga risiko finansial itu lebih kecil hanya sebagai awal saja. Sedangkan Garuda Food itu menggunakan pendekatan yang lebih beragam, termasuk ekspor, wholly owned subsidiaries, dan joint venture yang memungkinkan fleksibilitas lebih tinggi dalam memasuki pasar internasional sambil mengelola risiko secara efisien. Untuk competitive advantage-nya, Mayora itu memiliki jejak internasional yang lebih luas, portofolio produk yang lebih beragam, dan pendekatan ekspansi yang lebih global, memberikan keuntungan kompetitif
dalam hal diversifikasi risiko dan ekspansi pasar. Sedangkan Garuda Food meski lebih memiliki fokus pada ceruk pasar tertentu, namun memiliki potensi untuk tumbuh jika dapat memanfaatkan keunikan produk mereka dan memperluas jangkauan secara regional atau niche internasional. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Elvia selaku dosen umum kami dalam tugas semester ini. Demikian, semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi para viewer. Nah, teman-teman, bagaimana pembahasan kami kali ini? Apakah teman-teman mengerti? Dan kami harap teman-teman dapat mengambil pelajaran dari presentasi kami kali ini. Sekian presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.